Strategi Pembelajaran Jigsaw. Olah kelompok 11P2 semester 5. Anggota kelompok: Ayu Anissa, Usman Mudio, Zahra Fahira. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Anissa sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah model pembelajaran Jigsaw dan apa itu model pembelajaran Jigsaw. Jadi teman-teman, model pembelajaran Jigsaw ini pertama kali dikembangkan oleh Elliot Aronson dan teman-temannya di Universitas Texas, yang kemudian diadaptasi oleh Slavin dan teman-temannya di Universitas Johns Hopkins. Nah, menurut Knight dan Ballmeyer yang dikutip oleh Miftahul Huda dalam bukunya yang berjudul Cooperative Learning, mereka berpendapat bahwa model pembelajaran Jigsaw ini tidak ada memberikan reward khusus kepada individu maupun kelompok yang berhasil menunjukkan atau yang mampu menunjukkan kemampuannya untuk bekerja sama dalam menyelesaikan kuis. Secara etimologi, Jigsaw ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah gergaji ukir. Nah, dalam pola pembelajarannya, model pembelajaran Jigsaw ini mengambil pola kerja sebuah gergaji di mana para siswa atau para peserta didik itu saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam kegiatan pembelajarannya. Nah, lalu selanjutnya adalah apa itu model pembelajaran Jigsaw. Jadi, model pembelajaran Jigsaw ini adalah salah satu model pembelajaran di mana siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang secara heterogen, bekerja sama dan saling ketergantungan yang positif, serta bertanggung jawab untuk ketuntasan bagian materi pelajaran yang harus dikuasainya, yang kemudian harus mampu menyampaikan materi pelajaran yang telah dikuasainya tersebut kepada kelompok lainnya. Menurut Slavin, model pembelajaran Jigsaw ini merupakan salah satu variasi dari collaborative learning, di mana kegiatan belajarnya itu dilakukan secara berkelompok dan setiap anggota kelompoknya itu menyumbangkan pengalaman, informasi, ide, sikap, kemampuan maupun keterampilan yang dimilikinya guna meningkatkan kemampuan seluruh anggotanya. Adapun menurut saya sendiri, model pembelajaran Jigsaw ini adalah salah satu strategi pembelajaran yang dilakukan secara kooperatif atau berkelompok dengan melibatkan seluruh peserta didik untuk aktif berpartisipasi dalam pembelajaran, baik itu melalui sumbangsih pemikiran maupun keterampilan guna meningkatkan kemampuan seluruh anggota dari kelompok tersebut. Nah, baik, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Fahira. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan ciri-ciri model pembelajaran Jigsaw dan langkah-langkah model pembelajaran Jigsaw. Nah, ciri-ciri pada model pembelajaran Jigsaw sendiri adalah setiap anggota kelompok terdiri dari 4-6 orang yang disebut dengan kelompok asal. Dan kedua, kelompok asal tersebut dibagi kembali menjadi kelompok ahli. Kelompok ahli sendiri dari masing-masing kelompok asal akan berdiskusi sesuai dengan keahliannya, dan kelompok ahli akan kembali ke kelompok asal untuk saling bertukar informasi. Nah, ciri-ciri pembelajaran kooperatif sendiri menurut Ismail adalah belajar bersama dengan teman, mendengarkan di antara anggota, belajar dari teman sendiri dalam kelompok, belajar dalam kelompok kecil, produktif dalam berbicara atau mengemukakan pendapat atau gagasan, siswa membuat keputusan, dan siswa aktif. Nah, langkah-langkah dalam model pembelajaran Jigsaw sendiri adalah membagi siswa dalam beberapa kelompok dengan jumlah 5-6 orang, menugaskan satu orang di antara siswa dari masing-masing kelompok sebagai seorang pemimpin. Nah, umumnya pemimpin ini siswa yang dapat lebih dewasa dalam kelompok tersebut. Yang ketiga adalah membagi pelajaran yang akan dibahas ke dalam 5-6 segmen. 4, menugaskan setiap siswa-siswi untuk mempelajari satu segmen dan untuk menguasai segmen mereka sendiri. Kelima, memberikan kesempatan kepada para siswa untuk membaca secepatnya segmen mereka dengan sedikit 2 kali agar mereka terbiasa dan tidak perlu untuk menghafal. Dan keenam adalah membentuk kelompok ahli dengan satu orang dari masing-masing kelompok Jigsaw bergabung dengan siswa lain yang memiliki segmen yang sama untuk dapat mendiskusikan poin-poin utama dari segmen mereka dan berlatih presentasi kepada kelompok Jigsaw mereka. Yang ketujuh adalah setiap siswa dari kelompok ahli kembali ke kelompok Jigsaw mereka. Ke-8, meminta masing-masing siswa untuk dapat menyampaikan segmen yang dipelajarinya kepada kelompoknya dan memberi kesempatan kepada siswa-siswa yang lain untuk bertanya.
Kelas 9, guru berkeliling dari kelompok satu ke kelompok yang lainnya untuk mengamati proses tersebut. Apabila terdapat siswa yang mengganggu, segera dibuat intervensi yang sesuai oleh pemimpin dalam kelompok. Yang ke-10 adalah pada akhir bagian beri ujian atau materi yang telah dibahas sehingga siswa akan mengetahui bahwa pada bagian ini bukan hanya game, tetapi benar-benar menghitung. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Usman Mudio selaku pemateri ketiga akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran Jigsaw. Adapun kelebihan pembelajaran Jigsaw ataupun strategi pembelajaran Jigsaw, yakni menurut Ibrahim mengemukakan dari metode Jigsaw sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengembangkan tingkah laku komparatif. 2. Menjalin atau mempererat hubungan yang lebih baik antara siswa. Ketiga, dapat mengembangkan kemampuan akademis siswa. Keempat, siswa lebih banyak belajar dari teman mereka dalam belajar komparatif daripada guru. Sementara itu, Tatumanan menyatakan bahwa interaksi yang terjadi dalam bentuk komparatif dalam memacu terbentuknya ide baru dan memperkaya perkembangan intelektual siswa. Menurut Wina Sanjaya, kelebihan pembelajaran komparatif tipe Jigsaw adalah sebagai berikut. 1. Siswa diajarkan bagaimana bekerja sama dalam kelompok. 2. Siswa yang lemah dapat terbantu dalam menyelesaikan masalah. Ketiga, menerapkan bimbingan sesama teman. Yang keempat, rasa harga diri siswa yang lebih tinggi. Kelima, memperbaiki kehadiran. Keenam, penerimaan terhadap perbedaan individu lebih besar. Yang ketujuh, sikap apatis berkurang. Yang kedelapan, pemahaman materi lebih mendalam. Yang kesembilan, meningkatkan motivasi belajar. Yang kesepuluh, dalam proses belajar mengajarkan siswa saling ketergantungan positif. Yang ke-11, setiap anggota siswa berhak menjadi ahli dalam kelompok. Yang terakhir atau yang ke-12, dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan kelompok lain. Di balik kelebihan strategi pembelajaran Jigsaw, ia juga memiliki daripada kekurangan. Adapun kekurangan strategi pembelajaran Jigsaw yakni 1. Jika guru tidak meningkatkan agar siswa selalu menggunakan keterampilan komparatif dalam kelompok masing-masing, maka dikhawatirkan kelompok akan macet. Kelompok kurang akan menimbulkan masalah. Misalnya, jika ada anggota yang hanya membonceng atau di dalamnya menyelesaikan tugas-tugasnya dan pasif dalam diskusi. Yang ketiga, menimbulkan waktu yang lebih lama, apalagi bila ada penataan ruang belum terkondisi dengan baik, sehingga perlu waktu merubah posisi yang juga dapat menimbulkan gaduh. Sekian dari saya. Terima kasih. Demikian presentasi kelompok 11